Mari kita bahas soal-soal di sesi 23. Yuk kita bahas soal nomor 1. Warna merah melambangkan keberanian dan semangat rakyat Denmark. Salib putih melambangkan kekristenan. Garis vertikal salib tersebut berada di sisi tiang. Desain bendera Denmark ini ditiru oleh negara Nordik lainnya. Yuk kita bahas soal nomor 2. Raden Otto Iskandar-Dinata adalah pahlawan nasional Indonesia, dikenal sebagai si Jalak Harupat karena keberaniannya. Ia lahir di Bandung pada 31 Maret 1897 dan merupakan seorang politikus, orator ulung, dan pembela hak-hak rakyat kecil. Lahir di Bojongsoang, Bandung, Otto menempuh pendidikan di HIS Bandung, Quick School Onderbouw, dan Hoger Quick School Purworejo. Ia juga bekerja sebagai guru di berbagai tempat, termasuk Banjarnegara dan Bandung. Beliau aktif di organisasi seperti Budi Utomo, memimpin paguyuban Pasundan, dan menjadi anggota Volkskrant, semacam DPR. Menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, di mana ia berperan penting dalam perumusan dasar-dasar konstitusi. Diangkat menjadi Menteri Negara dalam Kabinet Pertama Republik Indonesia dengan tugas membantu pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang menjadi cikal bakalnya TNI. Pada 19 Desember 1945, Otto Iskandar-Dinata diculik dan menghilang. Ia ditemukan tewas di daerah Banten pada 20 Desember 1945 setelah menjadi korban kekejaman revolusi. Pelaku pembunuhan baru diadili belasan tahun kemudian dan salah satunya dihukum karena terbukti terlibat dalam pembunuhan tersebut. Yuk kita bahas soal nomor 3. Singa mewakili kekuatan dan keberanian. Singa ini berasal dari lambang Adipati Agung Swedia yang dipegang oleh Raja Johan III, yang juga gelar Adipati Agung Finlandia dan Karelia. Singa memegang dua pedang, yaitu pedang tegak di kaki depan kanannya dan pedang melungkung di kaki kirinya. Terdapat 3 warna yang digunakan dalam lambang ini, yaitu warna merah mewakili medan atau latar belakang. Perak atau putih melambangkan bunga mawar yang tersebar di medan merah. Emas melambangkan mahkota di kepala singa. Latar belakang merah bertabur 9 bunga mawar perak yang tidak diketahui maknanya, tapi ada 2 pendapat nih. Pendapat populer, bunga tersebut hanya hiasan, tapi ada pendapat lain, bunga tersebut melambangkan 9 provinsi bersejarah Finlandia, meskipun pendapat ini jarang didukung oleh sejarawan. Yuk kita bahas soal nomor 4. Gurita bernapas dengan menggunakan insang yang terletak di dalam rongga mantelnya. Untuk bernapas, gurita menghisap air ke dalam rongga mantelnya dan menyaring oksigen dari air melalui insang. Kemudian menyemburkan air kotor tersebut keluar melalui tabung sifon. Gurita memiliki 3 jantung, 2 jantung yang memompa darah ke insang dan 1 jantung utama yang memompa darah beroksigen ke seluruh tubuh. Darah gurita berwarna biru karena mengandung protein hemosianin berbasis tembaga untuk mengikat oksigen, bukan hemoglobin berbasis zat besi seperti pada mamalia. Yuk kita bahas soal nomor 5. Ibu kota Kepulauan Riau adalah Tanjung Pinang yang terletak di Pulau Bintan dengan beberapa pulau kecil seperti Pulau Dompak dan Pulau Penyengat. Selain menjadi pusat pemerintahan, kota ini juga kaya akan sejarah dan kebudayaan Melayu klasik. Dahulu merupakan ibu kota Provinsi Riau sebelum pemekaran menjadi provinsi baru. Kota ini juga pernah menjadi pusat pemerintahan Kesultanan Riau Lingga dan memiliki banyak situs sejarah seperti Masjid Raya, Sultan Riau, dan Pulau Penyengat. Sekarang menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, dan budaya Provinsi Kepulauan Riau. Yuk kita bahas soal nomor 6. Hari Konsumen Nasional diperingati setiap tanggal 20 April. Peringatan ini ditetapkan melalui keputusan Presiden Kepres nomor 13 tahun 2012 dan didasarkan
pada tanggal pengesahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban konsumen, serta mendorong peningkatan kualitas produk dan layanan. Yuk kita bahas soal nomor 7. Alat musik kompang adalah alat musik tradisional yang berasal dari Lampung dan juga populer di wilayah Melayu lainnya. Alat ini mirip rebana, terbuat dari kayu dan kulit kambing. Alat ini dimainkan dengan cara dipukul, sering digunakan dalam acara keagamaan dan adat seperti mengiringi pengantin atau acara lainnya. Di beberapa daerah di Lampung, kompang juga dikenal dengan nama khaddap. Yuk kita bahas soal nomor 8. Kota Beradat adalah julukan untuk kota Jambi. Julukan kota Beradat mencerminkan nilai-nilai adat istiadat masyarakat yang erat kaitannya dengan moto daerah Tanah Pilih Pesako Betuah. Bumi Melayu merujuk pada sejarah Jambi sebagai pusat kerajaan Melayu dan asal-usul bangsa Melayu yang berpusat di Batanghari, Jambi. Yuk kita bahas soal nomor 9. Bangsal Kencono berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Bangunan ini merupakan bagian dari kompleks Keraton Yogyakarta dan berfungsi sebagai tempat singgasana raja serta tempat digelarnya upacara-upacara penting. Arsitekturnya mirip rumah joglo dengan ukuran yang lebih besar. Memiliki pengaruh arsitektur Jawa, Belanda, Portugis, dan Cina. Atap bangunan rumah adat Bangsal Kencono memiliki bubungan tingga yang menopang pada 4 tiang di bagian tengah yang disebut soko guru. Material atapnya sendiri terbuat dari bahan sirap atau genting tanah. Adapun untuk tiang dan dinding, rumah adat tersebut disusun dari kayu-kayu yang berkualitas. Tiang yang biasanya dicat berwarna hijau gelap atau hitam menopang pada umpak batu berwarna hitam keemasan. Sementara pada lantainya dibuat dari bahan marmer dan granit dibuat lebih tinggi dari permukaan tanah di sekitarnya. Yuk kita bahas soal nomor 10. Pencipta lagu Gagah Perwira ialah Ismail Marzuki. Beliau adalah seorang maestro musik Indonesia yang menciptakan banyak lagu nasional dan populer dan dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tahun 2004. Lagu nasional ini bertujuan untuk menggugah para pemuda untuk siap sedia membela bangsa dan negara. Beliau adalah seorang komponis yang turut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui lagu-lagunya, dan namanya kini diabadikan sebagai nama pusat kesenian di Jakarta, yaitu Taman Ismail Marzuki atau yang lebih dikenal dengan TIM. Selamat kepada pemenang untuk di sesi ini. Kamu berhak mendapatkan uang tunai Rp150.000. Silahkan klaim hadiahnya sesuai dengan format yang sudah kami jelaskan di video paling awal kami upload. Dan pada peraturan yang baru, kemudian kirimkan ke email pada video sebelumnya ya.